Film Nobody Knows atau Dare Mousi Renai menceritakan tentang 4 orang kakak adik yang ditelantarkan oleh ibu kandungnya sendiri. Anak pertamanya berusia 12 tahun yang bernama Akira yang harus menanggung beban layaknya seorang ibu sekaligus bapak. Di usianya yang masih 12 tahun harus menghadapi kenyataan untuk mengurusi 3 orang adiknya yang bernama Kyoko berusia 10 tahun, anak ketiga yang bernama Shigeru berusia 7 tahun, dan anak yang paling kecil yaitu Yuki yang berusia 5 tahun. Di sisi lain, mereka harus tetap bertahan hidup dengan keadaan seadanya tanpa bantuan orang dewasa. Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai ketika Akira dan ibunya lagi di perjalanan menuju ke tempat tinggal mereka yang baru. Mereka baru saja pindah ke apartemen dan berkenalan dengan tetangga sebelah apartemennya. Saat pindah, mereka membawa beberapa koper yang besar yang ternyata isi koper tersebut bukanlah pakaian atau barang, melainkan 3 orang adiknya yang sengaja disembunyikan di dalam koper tersebut. Ketiga adiknya itu hidup di apartemen secara sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan siapapun. Karena penghuni resmi yang terdaftar di apartemen tersebut hanyalah sang ibu dan Akira saja. Sedangkan 3 orang anak lainnya bisa dibilang merupakan penghuni ilegal. Makanya mereka nggak boleh sampai keluar ataupun terlihat oleh tetangga mereka di apartemen tersebut. Karena sang ibu ngakunya bahwa dia cuma punya anak satu yaitu Akira. Ibunya ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia sering pulang larut malam sehingga saat ibunya nggak di rumah, Akira lah yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Anak-anak itu membagi tugas dalam pekerjaan rumah tangga. Akira bertugas keluar rumah dan belanja kebutuhan sehari-hari mereka. Akira juga memasak untuk adik-adiknya. Lalu Kyoko bagian yang mencuci dan menjemur pakaian. Sedangkan adik-adiknya yang masih kecil ya nggak ngapa-ngapain karena mereka masih kecil, jadi mereka diurus sama kakak-kakaknya. Nggak lupa Akira ini juga suka belajar sendiri karena dia nggak sekolah. Begitupun dengan adik-adiknya juga nggak pada sekolah. Padahal Akira dan adik-adiknya udah minta buat disekolahin, tapi ibunya nggak mau nyekolahin mereka. Sampai pada suatu saat ibunya itu bilang ke Akira bahwa mamanya itu lagi jatuh cinta dengan seseorang. Dia bilang pria itu serius sama ibunya, jadi ibunya ini kayak yakin banget bahwa dialah yang terbaik sebagai pengganti ayah dari anak-anak mereka. Kalau pria itu sampai menikahinya, maka mereka semua akan tinggal di rumah yang besar dan anak-anaknya bisa bersekolah. Kyoko juga bisa bermain piano karena dia memang hobi bermain piano. Jadi ibunya nyuruh Akira untuk bersabar sampai ibunya bisa nikah sama pria tersebut. Sampai pada suatu hari, sang ibu meninggalkan sebuah surat yang isinya kalau ibunya memberitahu bahwa dia pergi untuk sementara waktu. Cuma gitu doang, gak nyebutin berapa lama, kemana, sama siapa, dan ada urusan apa. Ibunya tuh gak ngasih tahu apapun. Tapi di belakang surat itu ibunya meninggalkan uang. Akhirnya sejak saat itu ibunya menghilang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ibunya benar-benar melepas tanggung jawab kepada Akira untuk merawat dan menjaga adik-adiknya. Semenjak itulah mereka mulai tinggal tanpa adanya orang tua. Gak lupa juga Akira memberitahu ke adik-adiknya bahwa ibunya gak pulang untuk sementara waktu. Akhirnya Akira lah yang mengurus pembayaran listrik, air, keperluan belanja rumah tangga, dan lain-lain. Pas Akira lagi belanja, dia dijahatin sama anak-anak yang ada di situ. Jadi kantong belanjaannya Akira dimasukin beberapa barang yang belum di-scan atau dibayar. Makanya pas Akira keluar dari toko itu, sensor yang ada di toko itu berbunyi. Disangkanya Akira yang mencuri sampai mau dilaporin ke polisi. Tapi untungnya ada penjaga kasir di sana yang jadi saksi bahwa Akira dijahatin sama anak-anak itu. Jadi bukan Akira yang mencuri. Sebagai permintaan maaf si penjaga toko itu ngasih beberapa makanan ke Akira. Hari-hari pun terus berlalu. Akira selalu ingin tahu kabar ibunya dan selalu telepon ke ibunya. Tapi ibunya benar-benar gak ngejawab dan menghilang gitu aja. Dia menghubungi ibunya untuk meminta uang lagi buat biaya sehari-hari.
Tapi karena ibunya nggak ada kabar, ya akhirnya Akira mengunjungi tempat di mana ayahnya bekerja. Tapi sayangnya ayahnya juga nggak punya duit. Duitnya udah habis diporotin sama pacar ayahnya itu. Bukannya Akira yang dikasih, malah Akira yang ngasih ayahnya. Padahal dia sangat butuh uang untuk ngurus dirinya sendiri dan adik-adiknya. Ya, jadi sia-sia aja tuh dia ketemu sama ayahnya. Hari-hari terus berlalu, mereka sukses bertahan hidup selama sebulan dengan uang tersebut. Namun sayangnya sang ibu tak kunjung kembali. Waktu 1 bulan sudah berlalu, uang mereka mulai gak cukup untuk bertahan hidup. Tapi akhirnya ibunya ini pulang dengan membawa banyak oleh-oleh. Akira dan Kyoko kelihatan banget kayak udah males nyambut ibunya. Karena ibunya kelihatan kayak gak merasa bersalah banget. Gak lama kemudian anak-anaknya ngeliat kalau ibunya ini lagi ngemas barang-barangnya. Ternyata sang ibu itu mau pergi lagi. Dan anak-anaknya kembali terlantar. Lagi-lagi Akira harus melaksanakan tanggung jawabnya lagi atas adik-adiknya sebagai kakak pertama. Di situ ibunya berjanji bahwa dia akan kembali lagi ketika Natal tiba. Akhirnya Akira nganter ibunya ke bandara. Tapi sebelumnya dia makan dulu nih di restoran berdua sama ibunya. Pas lagi makan, Akira memberanikan diri untuk bertanya masalah sekolah. Dia nanya kapan dia dan adik-adiknya bisa sekolah. Tapi ibunya ini malah ngelak lagi. Katanya sekolah itu gak penting. Jadi buat apa sekolah? Terus Akira ngatain ibunya kalau ibunya itu egois. Tapi ibunya malah nyalahin ayahnya. Dia bilang kalau ayahnya lah yang paling egois karena dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah perbincangan itu selesai, Akira dan ibunya langsung berpisah di bandara. Ibunya berjanji untuk selalu kirim uang dan segera pulang. Untuk yang kedua kalinya, Akira dan adik-adiknya ditinggal lagi oleh sang ibu. Ya, seperti biasa, tugas dari masing-masing anak berbeda-beda. Dan mereka menjalani itu dengan baik awalnya. Hari demi hari sudah berlalu. Tiba-tiba Akira telepon ke pihak kantor tempat ibunya bekerja. Dia pengen ngomong sama ibunya. Tapi sangat disayangkan ternyata ibunya udah mengundurkan diri sejak 1 bulan yang lalu. Ya, Akira cuma bisa diam aja dan gak bisa ngapa-ngapain. Malamnya mereka makan malam pakai mie yang diseduh gitu. Tapi mereka tetap happy. Sampailah di mana malam tahun baru pun tiba. Tapi ibunya belum juga pulang. Padahal janjinya itu kan ibunya pulang ketika Natal. Keesokan harinya, Akira bertemu dengan seorang perempuan yang belum diketahui namanya. Dia kenalan dan diajarin membaca. Ternyata Akira diajarin baca itu karena dia nggak ngerti dengan tulisan yang ada di amplop yang dia pegang. Amplop tersebut ternyata dari ibunya yang dikirim ke rumah mereka. Amplop itu berisi nama Akira dan adik-adiknya. Setelah tahu nama-namanya, Akira langsung pulang dan membagikan amplop-amplop itu untuk adik-adiknya. Pas dibuka, ternyata masing-masing amplop itu berisi uang yang jumlahnya sama. Kyoko pas dikasih uang itu, dia langsung masukin uang itu ke tabungan untuk membeli piano. Kalau adik-adiknya ingin membeli mainan. Sedangkan Akira sendiri ingin memakai uang tersebut untuk membeli sarung tangan baseball. Karena kebetulan dia tuh suka sama baseball. Nah, setelah mereka punya uang, Akira dan Yuki langsung siap-siap keluar rumah untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Dan hari itu adalah hari ulang tahunnya Yuki. Makanya Akira mau ngajak jalan Yuki untuk bersenang-senang. Adiknya ini terus berharap kalau ibunya akan pulang hari itu, tapi kata kakaknya kalau ibunya nggak akan pulang saat itu juga. Nah, karena keberadaan mereka nggak diketahui tetangga di sana, mereka pun keluar rumah harus diam-diam. Tapi pas Akira keluar sama si Yuki, ada tetangganya lewat. Ditegurlah sama tetangganya itu. Tetangganya nanya mereka mau kemana. Akira bilang bahwa dia mau nganterin Yuki ke stasiun untuk bertemu mamanya. Akira bilang Yuki adalah sepupunya dan dia hanya menginap semalam. Ya ampun, kasihan banget ya mereka harus berbohong kayak gitu. Akhirnya mereka berhasil keluar dari sana.
Akira dan Yuki pun jalan-jalan, lihat suasana malam karena Yuki sebelumnya belum pernah keluar malam. Keesokan harinya, waktu Akira lagi belanja kebutuhan rumah, dia bertemu dengan anak-anak sebayanya yang sering membaca komik di minimarket. Anak-anak itu yang pernah ngejahatin Akira waktu di awal cerita tadi. Tapi akhirnya masalah itu pun selesai dan mereka akhirnya berteman. Sejak Akira berteman sama anak-anak itu, Akira mulai bandel nih. Duitnya yang pas-pasan itu dihabisin buat main game sama mereka, main sampai larut malam sampai adik-adiknya nggak diurusin lagi. Karena dia udah sibuk sama temennya yang baru. Akira juga kayak dimanfaatin sama anak-anak itu. Anak-anak itu juga main di rumah Akira sampai berantakan. Akira juga traktir mereka terus, beli game, beli makanan, dan traktir yang lain-lain. Padahal uang yang Akira punya itu kan sangat terbatas, tapi malah dia pakai untuk foya-foya bareng teman-temannya. Rumahnya juga jadi berantakan, adik-adiknya hanya bisa diam. Akira juga perlahan diajarin mencuri nih sama teman-temannya di minimarket itu. Tapi karena Akira nggak biasa mencuri, ya pasti dia takut. Kalau Akira nggak mau nyuri, Akira tuh nggak dianggap teman sama mereka. Akira itu harus ikut nyuri juga. Tapi Akira tetap nggak ngelakuin hal itu dan akhirnya dia ditinggal lah sama teman-temannya itu. Sampai suatu saat karena teman-temannya udah nggak pernah mampir lagi ke rumahnya, Akira nyamperin teman-temannya ke sekolah mereka. Pas Akira nyamperin, Akira malah nggak dianggap sama mereka. Pas udah jalan beberapa langkah dari ninggalin Akira, temennya ngomongin Akira sampai dikatain rumahnya Akira bau busuk seperti sampah dan rumahnya berantakan. Padahal di situ Akira bilang bahwa dia baru aja beli game baru untuk main sama mereka. Tapi kenapa mereka nggak datang ke rumahnya Akira? Di situ temennya cuma bilang kalau dia akan datang jika ada waktu dan langsung ninggalin Akira begitu aja. Cerita berganti saat Akira bertemu dengan siswi SMP yang bernama Saki. Saki selalu terlihat sendirian dan ia merupakan korban pembulian oleh teman-temannya. Hari-hari pun berlalu. Rumah itu semakin berantakan dan banyak sampah di mana-mana karena nggak ada yang ngurusin. Secara tiba-tiba ada petugas listrik dan air yang datang untuk menagih biaya bulanan. Mereka ngumpat dan nggak ada yang keluar satupun. Nah, karena uang yang dikasih ibunya ke Akira semakin menipis, Akira berusaha untuk mencari pekerjaan di minimarket yang tempat dia biasa belanja. Tapi karena dia masih di bawah umur, ya dia nggak bisa kerja. Akhirnya Akira pulang ke rumah. Pas di rumah, Akira lagi ngitung uang yang tinggal sedikit itu. Kyoko melihat Akira yang bingung harus membayar tagihan listrik, air, tagihan rumah, dan lain-lain. Akhirnya Kyoko mengasih uang tabungannya untuk membantu Akira. Sampai suatu hari Akira dan adik-adiknya memberanikan diri keluar rumah. Akira ngajak adik-adiknya ke minimarket untuk membeli makanan dan apapun yang mereka suka. Jadi uang yang dikasih Kyoko itu untuk belanja makanan mereka, bukan untuk membayar tagihan. Mereka juga bermain bersama di taman. Nah, pas di jalan mereka lihat ada tanaman liar yang menanam biji-bijian. Mereka iseng ngambil untuk ditanam di rumah mereka. Gak lupa mereka juga ngambil tanahnya. Pas sampai di rumah mereka mulai bercocok tanam nih. Mereka menanam tanaman yang mereka ambil tadi. Mereka menanam tanaman itu di pot bekas mie instan yang mereka biasa makan. Jadi bekas mie instan itu tempatnya mereka bikin pot gitu. Sayangnya malam itu listrik mulai padam di rumahnya. Kayaknya sih karena Akira belum membayar listrik, air, dan tagihan lainnya. Sejak saat itu Akira ngambil air di taman dekat rumah mereka. Dia juga nyuci baju di taman itu, karena kan di rumahnya udah gak ada air lagi. Di taman itu Akira bertemu dengan gadis yang bernama Saki. Sejak saat itu Akira mulai semakin dekat dengan Saki. Gadis itu juga semakin dekat dengan adik-adiknya. Mereka main bersama. Saki juga sering main ke rumah Akira dan bermain dengan adik-adiknya. Hari demi hari mereka pun semakin gak terurus nih. Baju jadi bau,
Rumah semakin berantakan, gak ada listrik, gak ada air, sampai makan aja harus dikasih secara diam-diam dari salah satu kasir di minimarket yang sering dia kunjungin. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang datang ke rumah mereka untuk meminta uang sewa. Di rumah itu hanya ada Kyoko, Yuki, dan Saki. Wanita itu menganggap bahwa mereka adalah sepupunya Akira dan mereka gak tahu apa-apa. Jadi wanita itu langsung pergi dari sana. Akhirnya Saki jadi tahu tentang susahnya hidup mereka. Dia berniat untuk membantu Akira dengan menemani seorang bapak-bapak yang gak dikenal untuk karaoke dengan dirinya. Dari sanalah dia mendapatkan uangnya. Akira sangat syok ngeliat itu dan langsung lari pergi jauh ninggalin gadis itu sendirian. Saking gak ada makanannya, Shigeru sampai ngunyah kertas. Shigeru itu sampai kelaparan banget. Akhirnya Akira keluar rumah untuk beli makanan. Pas sampai di rumah, ternyata Shigeru nggak ada di rumah. Ternyata dia itu diam-diam keluar rumah. Pas dicariin sama Akira, ternyata dia lagi asik main sama teman-temannya tanpa bilang-bilang. Jelas Akira marah banget karena adiknya bilang kalau dia itu mau makan, tapi malah main diam-diam. Padahal Akira bela-belain beli makanan pakai duit pas-pasan punya dia. Keesokan harinya mereka bingung aktivitas apa yang harus mereka lakukan. Semuanya udah kacau. Shigeru juga udah susah dibilangin. Dia terus buang-buang air buat nyiram tanaman, padahal airnya susah dicari. Terus saking keselnya si Akira, dia bongkar lemari ibunya dan pengen ngejual-jualin semua barang-barang ibunya yang ada di sana. Tapi Kyoko gak mau kalau barang-barang ibunya itu sampai dijual. Karena kesel, Akira akhirnya keluar rumah nih. Dia iseng ke sekolah dan tiba-tiba pas dia lagi nonton baseball di sana, dia malah disuruh ikutan main. Nah, di tengah permainan itu tiba-tiba si Akira ini buru-buru lari pulang ke rumahnya. Yang ternyata adiknya yang bernama Yuki tiba-tiba jatuh dari kursi dan gak bergerak sama sekali. Dia berusaha telepon ibunya tapi gak nyambung-nyambung. Dan dia akhirnya membeli obat di minimarket. Tapi sayangnya nyawa Yuki udah gak bisa tertolong lagi. Adik-adiknya cuma bisa diem aja, tapi Yuki gak bisa tinggal diam. Dia berusaha nyari Saki yang waktu itu dia tinggal sendirian. Akira bertemu Saki itu tujuannya dia mau minjam uang yang belum sempat dia terima waktu itu. Jadi sekarang dia mau minjam untuk membeli makanan kesukaannya Yuki agar Yuki bisa bangun. Karena dia udah gak tahu lagi harus melakukan apa biar Yuki bisa bangun. Pas sampai di rumah, Akira nemu surat untuk dirinya. Pas dia tanya ke Kyoko, ternyata surat itu dari ibunya. Yang isinya, untuk Akira, rawat mereka dengan baik, aku mengandalkanmu, Mama. Udah, gitu aja isi suratnya. Hari semakin larut, dan Yuki pun gak bangun-bangun. Ya karena memang dia udah meninggal dari pagi kan. Akhirnya pas malam hari Akira memberanikan diri untuk masukin Yuki ke dalam koper. Dimasukinlah barang kesayangannya Yuki juga di sana. Akira memutuskan untuk menguburkan Yuki di tempat dekat bandara yang jauh dari rumahnya. Sampai-sampai dia harus naik kereta dulu untuk ke sana. Pemakaman itu dilakukan malam hari sampai keadaan sepi dan gak ada orang yang melihatnya. Dia kesana dibantu oleh Saki. Alasan Akira nguburin Yuki di sana karena waktu itu Akira janji untuk ngajak Yuki ke tempat pesawat, tapi belum kesampaian. Akhirnya Akira memutuskan untuk nguburin Yuki di sana. Keesokan harinya setelah pemakaman itu selesai, Akira dan Saki pulang naik kereta. Hari-hari terus berlalu, mereka tetap bertahan hidup tanpa adanya seorang ibu dan ayah dengan meminta-minta makanan di minimarket itu. Saki juga sekarang jadi nemenin Akira dan kedua adiknya. Gak ada satu tetangga pun yang tahu mengenai meninggalnya adik dari Akira itu. Dan mereka hidup semakin gak terurus. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini.
Saya ucapkan terima kasih.